Selamat datang kembali teman-teman di channel kami. Hari ini kami akan membahas topik penting, yaitu bahaya-bahaya di dunia digital. Ada banyak hal yang dapat terjadi di dunia digital yang tidak dapat kita sadari dampaknya, teman-teman. Hari ini kami akan membahas beberapa di antaranya. Mari kita akan mengenali lebih dalam. Sekarang kita akan menjelaskan masing-masing kategori konten negatif yang ditetapkan oleh Kemkominfo, beserta contoh kasus terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Dampaknya pada masyarakat dan cara-cara untuk mencegahnya. 1. Pornografi. Definisi konten pornografi menampilkan atau mempromosikan materi seksual secara eksplisit. Contoh kasus terbesar terjadi karena penyebaran video porno melalui media sosial atau situs web. Dampak pada masyarakat dapat menyebabkan degradasi moral, meningkatkan risiko kekerasan seksual, dan merusak moralitas sosial. Cara mencegahnya dapat dengan cara blokir situs web porno, kampanye pendidikan tentang risiko pornografi, dan penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten negatif pornografi. 2. Perjudian. Definisi konten yang berhubungan dengan permainan judi atau taruhan. Contoh kasus terbesar terjadi karena penyebaran situs perjudian online ilegal. Dampak pada masyarakat dapat meningkatkan risiko keuangan dan sosial bagi individu yang terlibat serta melanggar hukum perjudian yang ada. Cara mencegahnya dapat dengan cara memblokir akses ke situs perjudian ilegal, penegakan hukum terhadap penyedia perjudian ilegal, dan edukasi tentang dampak buruk perjudian. 3. Sara. Definisi konten yang mengandung penyebaran kebencian atau intoleransi terhadap suku, agama, ras, atau kelompok tertentu. Contoh kasus terbesar terjadi karena penyebaran konten kebencian antar etnis atau agama. Dampak pada masyarakat dapat memperburuk polarisasi sosial, meningkatkan konflik antara kelompok, dan merusak kerukunan antar etnis atau agama. Cara mencegahnya bisa dengan cara edukasi tentang toleransi dan keberagaman, penegakan hukum terhadap penyebaran konten kebencian, atau promosi dialog antar etnis atau agama. Yang 4. Kekerasan. Definisi konten yang mengandung atau mempromosikan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap individu atau kelompok. Contoh kasus, penyebaran ancaman kekerasan terhadap tokoh publik atau kelompok tertentu. Dampaknya meningkatkan rasa takut, ketidakamanan, dan potensi kekerasan fisik terhadap sesama. Pencegahannya, pendidikan tentang penyelesaian konflik damai dan penegakan hukum terhadap ancaman, sehingga kesadaran dan konsekuensi kekerasan. 5. Kekerasan. 5. Kebencian. Definisi kebencian konten yang menyebarkan atau memperkuat rasa kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Contoh kasus, penyebaran narasi kebencian terhadap minoritas tertentu, sehingga dampaknya memperdalam perpecahan sosial, meningkatkan diskriminasi, dan mengancam keharmonisan masyarakat. Pencegahannya, pendidikan tentang nilai-nilai pluralisme, penegakan hukum terhadap penyebar kebencian, dan promosi dialog antar kelompok. 6. Pelecehan. Definisi konten yang mengandung penghinaan, pelecehan, atau pencemaran nama baik terhadap individu atau kelompok. Contoh kasusnya, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial atau platform online. Dampaknya bisa merusak reputasi, menyebabkan stres dan kerugian psikologis. Pencegahannya bisa dilakukan dengan edukasi etika bermedia sosial, penegakan hukum terhadap pelecehan online, dan pembentukan perilaku positif dalam berinteraksi online. Informasi palsu. Definisi konten yang menyebarkan informasi palsu atau tidak akurat yang dapat didasarkan atau merugikan masyarakat. Contoh kasus terbesar terjadi karena penyebaran berita palsu atau hoaks yang berdampak besar pada opini publik. Apa dampak terhadap masyarakat? Dampak pada masyarakat adalah dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi yang benar, mempengaruhi proses demokrasi, dan mengganggu stabilitas sosial. Nah, gimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya bisa dengan cara kampanye literasi
literasi digital, verifikasi informasi sebelum membagikan, dan kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat untuk mengatasi hoax. Nah, ada juga pencurian identitas. Definisi konten yang mencuri atau menyalahgunakan identitas pribadi seseorang. Contoh kasus terbesar terjadi karena kasus penipuan identitas online yang merugikan korban secara finansial atau reputasi. Apa dampak terhadap masyarakat dengan pencurian identitas ini? Dampak pada masyarakat dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan psikologis bagi korban, serta merusak kepercayaan dalam transaksi online. Nah, gimana cara mencegah agar pencurian identitas ini tidak terjadi lagi? Cara mencegahnya gampang. Kita bisa memberi pendidikan tentang keamanan cyber, penggunaan alat keamanan seperti kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor, serta menegakkan hukum terhadap pelaku pencurian identitas. Pelecehan seksual. Definisi, konten yang mengandung pelecehan seksual terhadap individu atau kelompok. Contoh kasus terbesar terjadi karena kasus penyebaran foto atau video intim tanpa izin korban. Dampak pada masyarakat dapat merusak privasi dan harga diri korban, serta meningkatkan resiko kekerasan gender. Cara mencegah agar tidak terjadi pelecehan seksual ini akan terjadi lagi, bisa dengan cara edukasi tentang verifikasi digital, hukum perlindungan data pribadi, dan penegakan hukum terhadap pelecehan seksual online. Yang ke-10, tindakan kriminal lainnya. Definisi konten yang terkait dengan tindak kriminal lainnya yang dilakukan melalui media digital. Contoh kasus yang terjadi karena penyebaran informasi atau instruksi untuk melakukan tindakan kriminal seperti hoax atau pencurian online. Dampak pada masyarakat dapat meningkatkan angka kriminalitas digital, merugikan korban secara finansial ataupun emosional. Cara mencegahnya bisa dengan cara penegakan hukum yang ketat terhadap kejahatan digital, kampanye tentang kesadaran cyber, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam perlindungan keamanan cyber. Yang ke-11 adalah pengancaman. Definisi dari konten ini mengandung ancaman serius terhadap keamanan individu atau kelompok. Contoh kasus terbesar terjadi karena kasus ancaman terorisme atau ancaman fisik melalui media sosial ataupun email. Dampak pada masyarakat dapat menyebabkan kepanikan, meningkatkan rasa takut, dan mengganggu ketertiban sosial. Cara mencegah pengancaman ini adalah bisa dengan penegakan hukum terhadap ancaman keamanan, pendidikan tentang keamanan cyber, dan kolaborasi internasional untuk memerangi terorisme online. Yang ke-12 adalah peretasan atau hacking. Definisi konten yang berhubungan dengan upaya peretasan atau serangan terhadap sistem komputer atau jaringan. Contoh dari kasusnya adalah terjadi peretasan terhadap situs web pemerintah atau perusahaan besar. Dampak pada masyarakat yaitu dapat merusak keamanan, data, dan bisnis, serta menimbulkan kerugian finansial yang besar. Cara mencegahnya bisa dengan cara peningkatan keamanan cyber, pelatihan tentang deteksi dan respon terhadap serangan cyber, serta kerjasama antar lembaga dalam perlindungan infrastruktur digital. Cyberbullying adalah tindakan pelecehan, penindasan, dan intimidasi secara online yang merupakan salah satu jenis konten itu. Cyberbullying sendiri terdiri dari harassment, hate speech, dan body shaming. Di sini ada tindakan tersebut adalah tindakan intimidasi seseorang yang tidak baik, dan speech adalah tindakan yang bisa menimbulkan kebencian terhadap suatu kelompok atau
memberikan stigma atau stereotip tertentu. Cyberbullying adalah tindakan mengejek atau mengintimidasi seseorang baik dari televisi, pelecehan emosional maupun pencemaran nama baik kepada seseorang atau suatu komunitas. Biasanya cyberbullying yang ditemui adalah body shaming, hate speech, pengancaman emosional. Pengancaman emosional adalah tindakan untuk mengintimidasi seseorang melalui perkataan-perkataan yang mengganggu emosi seseorang atau perasaan seseorang. Body shaming. Body shaming adalah tindakan yang melakukan intimidasi dari kata-kata yang bersifat mengejek penampilan fisik seseorang. Dan yang terakhir ialah hate speech. Hate speech adalah tindakan yang mengintimidasi atau kebencian terhadap suatu individu maupun suatu kelompok dengan memberikan stereotip yang buruk pada suatu komunitas atau individu menjadi target hate speech. Selanjutnya, penyebaran hoax atau informasi palsu. Menyebar informasi palsu atau hoax tentang seseorang untuk menciptakan ketidakpercayaan atau merusak reputasi. Pelecehan seksual, mengirim pesan, gambar, atau video yang bersifat seksual atau melecehkan secara seksual tanpa izin korban. Penyusupan atau pencurian identitas, mengakses atau mengendalikan akun media sosial seseorang tanpa izin untuk menyebarkan informasi yang merugikan. Pemerasan, mengancam untuk melakukan tindakan buruk terhadap seseorang jika tidak mematuhi permintaan tertentu, misalnya dengan mengancam untuk membagikan informasi pribadi atau gambar yang memalukan. Doxing, mempublikasikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau informasi identitas lainnya dengan tujuan mengintimidasi atau merusak reputasi korban. 9. Exclusion atau cybertourism. Diversi mengisolasi seseorang dalam lingkungan online dengan sengaja mengabaikannya. Dampaknya bisa merasa terisolasi dan diabaikan. 10. Trolling. Definisi untuk mengirimkan provokatif atau untuk memicu reaksi negatif atau konflik. Dampaknya bisa meningkatkan konflik dan ketegangan di antar pengguna. 11. Flaming. Definisinya bisa mengirim pesan kasar atau menyerang dalam diskusi online. Dampaknya bisa menyebabkan suasana diskusi menjadi tidak konstruktif. 12. Phishing atau penipuan secara online. Definisi mengirim pesan palsu dari sumber terpercaya untuk mencuri informasi pribadi atau finansial. Bisa kehilangan informasi pribadi atau finansial dari orang tersebut. Setiap bentuk cyberbullying dapat memiliki dampak yang bisa merusak pada korban, contohnya kesehatan mental, kecemasan, depresi, pikiran untuk berbunuh diri. Pentingnya dalam edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya cyberbullying dan mengambil tindakan preventif untuk melindungi individu di dunia digital. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah masing-masing jenis cyberbullying yang umum terjadi. Di antara lain, penghinaan atau pencemaran nama baik. Edukasi tentang etika berinternet, mengajarkan kepada pengguna untuk tidak menghina atau mencemarkan nama baik orang lain. Penegakan kebijakan, platform digital harus memiliki kebijakan yang jelas dan memperlakukan sanksi terhadap pelanggar. Poin yang kedua, penghinaan fisik atau penampilan. Nah,
Ini juga sering terjadi terhadap media digital. Promosi kesadaran, kampanye untuk menghargai keberagaman fisik dan menghimbau untuk tidak membuli berdasarkan penampilan. Responsif terhadap pelaporan, memastikan bahwa pelapor terhadap konten semacam ini ditanggapi dengan cepat dan efektif. Poin yang ketiga, pelecehan emosional, pendidikan tentang empati dan hormat. Ajarkan nilai-nilai empati dan menghargai perasaan orang lain. Sosialisasi positif, mendorong interaksi yang positif, dan membangun komunikasi yang mendukung di lingkungan digital. Poin keempat, penyebaran hoax atau informasi palsu. Verifikasi informasi, edukasi tentang pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkan. Kampanye anti-hoax, platform digital. Pemerintah dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang bahayanya hoax. Poin kelima, pelecehan seksual, pendidikan seksualitas dan batasan. Ajarkan tentang batasan pribadi dan etika dalam berinteraksi online. Hukum perlindungan, penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual online dan penyalahgunaan gambar atau video. Yang keenam, penyusupan atau pencurian identitas. Keamanan cyber. Bentar. Yang keenam adalah penyusupan atau pencurian identitas. Yang poin pertama adalah keamanan cyber. Edukasi tentang cara melindungi informasi pribadi dan mengaktifkan pengaturan keamanan yang kuat pada akun online. Poin yang kedua adalah penggunaan kata sandi yang kuat. Memastikan pengguna menggunakan kata sandi yang kuat dan tidak membagikan informasi login dengan orang lain. Yang ketujuh adalah pemerasan atau cyber extortion. Poin pertamanya adalah kesadaran tentang kejahatan cyber, edukasi tentang jenis pemerasan, dan pentingnya tidak mematuhi permintaan dari pelaku pemerasan. Poin kedua adalah pelaporan dan penegakan hukum. Mendorong korban untuk melaporkan pemerasan kepada otoritas yang berwenang untuk tindakan yang lebih lanjut. Yang kedelapan adalah doxing. Poin pertamanya adalah privasi online. Pendidikan tentang pentingnya menjaga informasi pribadi agar tidak mudah diakses atau disalahgunakan. Poin kedua adalah kebijakan privasi yang ketat. Platform digital harus memiliki kebijakan privasi yang kuat untuk melindungi data pribadi pengguna. Yang kesembilan adalah exclusion atau cyberotism. Poin pertamanya adalah penghargaan terhadap perbedaan, mendorong budaya inklusif di platform digital untuk mengurangi perilaku eksklusif. Poin kedua adalah intervensi positif, mendorong pengguna untuk menyertakan semua orang dalam aktivitas atau diskusi online. Yang ke-10 adalah trolling. Poin pertamanya adalah promosi etika berinteraksi. Ajarkan tentang nilai-nilai seperti menghormati pendapat orang lain dan berdiskusi secara bermartabat. Poin keduanya adalah moderasi konten yang efektif. Platform digital harus memiliki sistem moderasi yang efektif untuk menghapus atau menanggapi konten yang provokatif. Lemming. Budaya diskusi yang positif mendorong pengguna untuk berbicara secara konstruktif dalam setiap diskusi online. Modul pendidikan, edukasi tentang cara berkomunikasi dengan baik di lingkungan digital. Phishing atau penipuan online. Phishing atau penipuan online, literasi keamanan cyber, pendidikan tentang cara mengidentifikasi upaya phishing dan langkah untuk menghindarinya. Sistem keamanan yang kuat, platform digital harus menyediakan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi pengguna dari serangan phishing.
Mencegah cyberbullying memerlukan kerjasama antara individu, platform digital, pendidik, dan pemerintah. Edukasi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan positif bagi semua penggunanya. Penyebaran berita bohong atau disinformasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya Melalui media sosial, informasi palsu seringkali menyebar dengan cepat melalui platform seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lainnya. Pengguna seringkali membagikan tanpa memverifikasi kebenarannya. Situs web palsu. Beberapa situs web palsu dibuat dengan cara khusus untuk menyebarkan berita palsu yang terlihat seperti sumber berita resmi atau terpercaya. Email dan surel palsu. Penyebaran di informasi juga bisa melalui email atau surel yang mengaku berasal dari sumber yang dapat dipercaya tetapi sebenarnya tidak. Keempat, memanipulasi foto dan video. Definisi, teknologi canggih memungkinkan memanipulasi foto dan video untuk membuat sebuah gambar palsu dan menyesatkan. 5. Teori konspirasi. Definisinya, informasi palsu sering terkait dengan teori konspirasi yang menarik minat meskipun tidak didukung oleh fakta. 6. Komunitas tertutup. Beberapa kelompok di media sosial yang menjadi tempat penyebaran disinformasi karena kurangnya kontrol atau verifikasi informasi secara digital. Bot dan akun palsu. Penggunaan bot dan akun media sosial atau sering dibilang dengan akun fake dapat secara otomatis menyebarluaskan informasi palsu dengan cepat. Nah, masalah ini yang harus kita hindari. Penyebaran berita bohong bisa memiliki tujuan politik, ekonomi, atau bahkan hanya untuk tujuan hiburan. Pentingnya untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarluaskan lebih jauh atau mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan lingkungan tersebut? Kita bisa mulai dengan menetapkan batasan untuk anak dalam menggunakan internet dan gawai untuk mencegah atau mengurangi adanya masalah dan hal yang tidak dapat dikendalikan di masa depan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menjaga anak tetap aman dalam bermedia digital. Tetapkan batasan waktu untuk menggunakan gawai untuk mencegah kecanduan. Menetapkan batasan waktu untuk menggunakan smartphone untuk menjaga kecanduan pada anak. Yang pertama adalah menetapkan batasan waktu untuk penggunaan smartphone agar tidak terjadi kecanduan pada anak. Yang kedua adalah menetapkan batasan konten pada yang boleh diakses. Yang ketiga adalah melakukan pengawasan terhadap konten apa yang diakses. Yang keempat adalah menggunakan mode kontrol orang tua untuk smartphone anak. Yang terakhir adalah membangun sikap yang baik dalam menggunakan gawai dan mengakses konten sejak dini untuk membangun etika dalam berinteraksi dunia digital.